Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lestari dari kelas Perbankan Syariah 4A akan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan Syariah dari kelompok 1 hingga kelompok 13. Materi kelompok 1 yaitu pengertian risiko dan manajemen risiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Sedangkan manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan limit, serta pengendalian. Kelompok 2, regulasi perbankan mengenai manajemen risiko. Yang pertama, Basel 1. Penerapan Basel 1 di sejumlah besar negara di dunia meningkatkan ketahanan sistem perbankan internasional melalui peningkatan standar modal. Yang kedua, Basel 2. Selain memperbaiki pengukuran risiko kredit, Basel 2 juga menetapkan bahwa bank harus mengalokasikan sebagian modal untuk risiko operasional. Basel 2 juga menentukan pedoman kehati-hatian untuk penilaian posisi dalam buku perdagangan. Yang ketiga, Basel 3. Basel 3 juga memberikan persyaratan tambahan pada lembaga keuangan yang memiliki pengaruh sistemik pada industri perbankan di dunia. Namun secara umum, peraturan kecukupan modal tetap di level 8%. Kelompok 3, manajemen risiko kredit. Pengertian risiko kredit. Menurut Hardanto, mengemukakan bahwa risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Menurut Sastodipura, risiko kredit merupakan salah satu risiko yang umum dihadapi oleh bank dalam pemberian kredit. Risiko kredit mengambil bagian terbesar dalam kegiatan perbankan, karena pemberian pinjaman dari investasi merupakan bagian terbesar dalam aktiva bank. Kelompok 4, manajemen risiko pasar dan manajemen risiko likuiditas. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dari situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar juga disebut sebagai risiko menyeluruh karena sifatnya umum adalah bersifat menyeluruh yang dialami oleh seluruh perusahaan. Yang kedua, risiko likuiditas. BI melalui PBI nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan bahwa risiko likuiditas sebagai risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan keuangan. Kelompok 5, manajemen risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko inherent. Risiko inherent atau inherent risk adalah risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inherent adalah 1. Bersifat bisnis klien, 2. Hasil audit sebelumnya, 3. Penugasan awal versus penugasan berulang, 4. Pihak-pihak yang terkait. Prinsip-prinsip Islamic Financial Services Board IFSB menjelaskan bahwa Sharia Governance merupakan seperangkat peraturan yang melibatkan seluruh elemen perusahaan yang dapat menjadikan perusahaan beroperasi lebih optimal. Kelompok 6, manajemen risiko hukum dan manajemen risiko strategis. Manajemen risiko hukum adalah ketidakpastian tindakan atau tuntutan hukum atau legal action atau ketidakpastian dari pelaksanaan dari interpretasi dari kontrak, hukum, atau peraturan, yaitu risiko hukum merupakan terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kemudian, manajemen risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Kelompok 7, manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Di dalam prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok 8, manajemen risiko reputasi. Menurut regulasi, risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank syariah yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank syariah yang kurang efektif. Kelompok 9, layanan nasabah prima, yaitu adalah bagian dari kegiatan usaha bank dalam penyediaan layanan terkait produk dan atau aktivitas dari keistimewaan tertentu bagi nasabah prima. Nasabah prima adalah perseorangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan bank untuk dapat memperoleh layanan atau menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah pada umumnya. Kelompok 10, Enterprise Risk Management. Menurut COSO IRP 2004, Enterprise Risk Management adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Board of Directors dan personel lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang berpengaruh suatu organisasi, untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam dunia perbankan, definisi dan penerapan IRM dapat berbeda antar bank. Namun secara umum kerangka IRM di setiap bank yaitu budaya pengendalian dan pengawasan manajemen yang dibentuk dan didefinisikan secara jelas, dan juga adanya proses manajemen risiko yang sejalan dengan 4 elemen lainnya dalam kerangka Basel Komite, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Kelompok 11, kewajiban penyediaan modal minimum. A. Aspek permodalan. Aspek permodalan pasal 3. 1. Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bagi bank terdiri dari A. Modal inti, B. Modal pelengkap, C. Modal pelengkap tambahan. Yang kedua, modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dan huruf C hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% dari modal inti. Yang ketiga, modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf B diperhitungkan dengan faktor pengurang yang berupa seluruh pernyataan yang dilakukan bank. Yang B, aspek risiko penyaluran dana. Aspek risiko penyaluran dana pasal 6, aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari A. Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva, yaitu 1. Kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia dan komemoratif koin diberi bobot 0%. 2. Penempatan pada bank lain diberi bobot 20%. Yang ketiga, persediaan aktiva ijara, nilai bersih aktiva tetap, dan inventaris antar kantor aktiva. C. Aspek risiko pasar. Aspek risiko pasar pasal 10. 1. Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko bank. 2. Kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diterapkan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasal 11, sertifikat wadiah Bank Indonesia yang dimiliki bank tidak diperhitungkan dalam risiko pasar. Kelompok 12, sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. A. Urgensi penilaian tingkat kesehatan. Penilaian tingkat kesehatan Bank Indonesia sampai saat ini garis besar didasarkan faktor CAMEL, kapital, aset, manajemen, earning, liquidity. Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor tersebut, maka bank tersebut akan mengalami kerugian. B. Mekanisme penilaian kesehatan. 1. Penilaian kesehatan dilakukan tiap semester. 2. BI meminta hasil penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan bank. 3. BI juga melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. 4. Penilaian berdasarkan hasil pemeriksaan. 5. Apabila terdapat perbedaan penilaian, yang berlaku adalah BI. 6. BI meminta action plan
dari setiap penilaian tersebut kepada direksi, komisaris, dan atau pemegang saham. Kelompok 13, Good Corporate Governance. A. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Indonesia. 1. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 2. Accountability. 3. Responsibility. 4. Independensi. 5. Fairness atau kesetaraan dan kewajaran. B. Interrelasi antara good corporate governance dengan lembaga keuangan Islam. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan syariah, antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanannya, maka penerapan GCG pada dunia perbankan menjadi semakin penting. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.